Uni Eropa terusik dengan produk-produk Cina, khususnya mobil listrik yang beredar di benua biru. Maraknya produksi mobil Cina yang dibanderol dengan harga murah tetapi kualitas sama memaksa Uni Eropa meningkatkan tarif bea masuk kendaraan listrik buatan Beijing. Alasannya agar mobil listrik buatan Eropa tidak kalah saing dengan mobil listrik buatan Cina yang beredar di Eropa. Akan tetapi, aturan baru soal tarif bea masuk itu dilawan oleh Cina. Lantas, sebenarnya mengapa mobil listrik buatan Cina bisa lebih murah dan bagaimana situasi persaingan otomotif di Eropa saat ini? Murahnya mobil listrik Cina bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Beijing, di mana pemerintah di Cina memang sengaja menggelontorkan subsidi besar-besaran kepada para pelaku industri mobil listrik. Subsidi diberikan lewat berbagai cara, mulai dari pembiayaan modal usaha, hibah, bantuan pengadaan lahan lokasi produksi, sampai kendali alur produksi bahan baku. Itulah mengapa harga jual mobil listrik Cina bisa jauh lebih murah dibandingkan produk otomotif dari berbagai negara. Bahkan dengan kualitas setara, mobil listrik buatan Cina harganya bisa 20% lebih murah dari mobil buatan Eropa. Imbasnya, pasar Eropa semakin banyak melirik mobil listrik buatan Cina. Pada 2019, porsi mobil listrik di Eropa hanya 1,9%. Namun pada tahun 2024 kuartal kedua, pangsa pasar mobil listrik di Eropa telah melonjak menjadi 15%. Dalam 2 tahun mendatang, angka itu diperkirakan akan melonjak 10% menjadi 25%. Sebenarnya, jika dilihat dari angka itu, produk otomotif Eropa masih tetap menguasai pangsa pasar di benua itu. Namun, tetap saja, peningkatan signifikan mobil listrik Cina di Eropa dalam waktu singkat membuat para pejabat Uni Eropa memandangnya sebagai sebuah ancaman. Pasalnya, sektor otomotif sangatlah penting bagi Eropa. Karena sektor otomotif di Eropa telah menyerap 13,8 juta orang, alias 7% dari keseluruhan populasi Uni Eropa. Jika produk otomotif Uni Eropa kalah saing dengan mobil listrik buatan Cina, bisa-bisa terjadi gelombang pemecatan secara massal. Menanggapi potensi ancaman dari beredarnya mobil listrik murah buatan Cina, Komisi Uni Eropa lantas melakukan penyelidikan selama setahun. Sebelum dilakukan penyelidikan, tarif bea masuk mobil Cina ke Uni Eropa dikenakan biaya sebesar 10%. Dari penyelidikan itu, Komisi Uni Eropa akhirnya memberikan lampu hijau terhadap penerapan tarif bea masuk yang baru. Pada Rabu 30 Oktober 2024, Komisi Uni Eropa mengadakan pemungutan suara terkait penerapan kenaikan tarif bea masuk mobil listrik Cina. Hasilnya, 10 negara setuju, 5 menolak, dan 12 sisanya abstain. Penerapan tarif bea masuk terhadap mobil listrik buatan Cina pun berbeda-beda tiap mereknya, tergantung bagaimana kerjasama merek-merek tersebut dengan penyidik Uni Eropa. Untuk Tesla dikenakan tarif 7,8%. Tidak begitu tinggi karena Tesla sejatinya merek asal Amerika Serikat yang kebetulan sebagian mobilnya diproduksi di Cina. Kemudian, raksasa mobil listrik Cina BYD akan dikenakan tarif bea masuk 17%. Pabrikan lain, Geely, terkena tarif 18,8%. Adapun Geely merupakan raksasa otomotif Cina yang mengendalikan Volvo di Swedia dan Lotus di Inggris. Lalu, BUMN otomotif Cina SAIC dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 35,5%. Mobil listrik merek BMW dan Volkswagen yang dibuat di Cina pun dikenakan tarif yang tinggi sebesar 20%. Lalu, untuk merek mobil asal Cina lainnya yang bekerja sama dalam penyelidikan, namun belum menjadi sampel secara individual, dikenakan tarif 20,7%. Sementara, merek mobil Cina lainnya yang enggan bekerja sama dengan penyidik Uni Eropa dikenakan tarif bea masuk 35,5%. Nantinya, tarif ini akan berlaku selama 5 tahun ke depan, mulai Rabu 30 Oktober 2024. Lantas, bagaimana tanggapan Cina? Kamar Dagang Cina tentu tidak senang dengan keputusan Uni Eropa dan menyebut kenaikan tarif bea masuk itu sebagai kesewenang-wenangan dalam kebijakan proteksionisme Eropa.
Sementara, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut peningkatan tarif bea masuk itu berpotensi merusak rantai industri dan kerjasama antara Cina dan Uni Eropa. Selain itu, peningkatan tarif bea masuk bagi mobil listrik Cina bisa melemahkan upaya transisi hijau yang tengah digencarkan di Uni Eropa dan seluruh dunia. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, pada Rabu 30 Oktober 2024. 关于欧盟对中国电动汽车加征关税的问题，中国商务部的发言人已就此阐明了中方立场。我想强调的是，在没有业界申请的情况下，欧盟机构执意对中国的电动汽车进行反补贴调查，并加征高额关税，是典型的贸易保护主义行为，将损害 中欧的产业链、供应链合作，损害欧洲消费者的利益，损害欧盟绿色转型和全球应对气候变化的努力。 Sebagai balasan, Cina juga ikut menerapkan sejumlah tarif bea masuk tinggi dan aneka hambatan lain bagi produk Uni Eropa, terutama produk pertanian dan peternakan. Tak hanya Cina, protes pun turut dilayangkan oleh Jerman, kampung halaman bagi merek-merek otomotif seperti Volkswagen dan BMW. Sebagai raksasa industri Uni Eropa, Jerman menolak mendukung kebijakan tarif bea masuk yang baru. Pasalnya, Volkswagen Group menyatakan bahwa mobil-mobil yang diproduksi di Eropa sulit untuk bersaing di benua itu sendiri. Karena biaya produksi di Jerman terus meroket dan menyebabkan mobil buatan Jerman itu harus dinaikkan. Untuk itulah Volkswagen akhirnya memproduksi mobilnya di Cina sama seperti Tesla. Biaya murah dengan kualitas yang setara. Namun, jika tarif bea masuk mobil Volkswagen yang dibuat di Cina dinaikkan, jatuhnya sama saja, harga akan sulit bersaing di pasar Eropa. Kepala negosiasi Volkswagen, Arne Maiswinkel pun menyampaikan keprihatinannya atas penerapan sistem tarif bea masuk yang baru. Die Lage spitzt sich weiter zu. Die Entwicklung in der Automobilindustrie in Europa und besonders am Standort Deutschland betrachten wir mit Sorge. Das zeigen auch die jüngsten Meldungen unserer Wettbewerber. Das machen aber auch die rückläufigen Quartalsergebnisse der Marke Volkswagen Pkw deutlich. Dari situasi tersebut, apa yang telah dilakukan dari kedua pihak? Meski Uni Eropa telah menerapkan kenaikan tarif bea masuk, namun mereka masih tetap membuka pintu perundingan dengan Cina. Lin Jian menyatakan bahwa Cina dan Uni Eropa akan berusaha menyelesaikan perselisihan ekonomi dan perdagangan melalui dialog seperti yang sudah dilakukan selama ini. Volkswagen pun juga akan mengajukan perundingan dan menemukan solusi yang layak demi nasib para tenaga kerja mereka. 对话合作是中欧关系的主基调，互利共赢是 中欧经贸合作的本质，在相互尊重的基础上，通过对话协商，妥处经贸摩擦，符合中欧的共同利益，也是双方企业和民众的普遍期待。希望欧方以建设性态度与中方继续推进磋商，展现诚意和灵活性，寻求解决方案，避免贸易摩擦 扩大升级。 Wir werden heute der IG Metall in der zweiten Verhandlungsrunde unsere Vorstellungen unterbreiten. Wir brauchen jetzt gemeinsames und konsequentes Handeln, um eine tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden, und zwar im Sinne unserer Belegschaft und unseres Unternehmens. Dua kepentingan besar bertubrukan dalam persaingan mobil listrik buatan Cina di Eropa. Pertama, kekhawatiran akan persaingan antara mobil listrik buatan Cina dengan mobil listrik buatan Uni Eropa di benua Eropa. Dan kedua, upaya transisi hijau yang semakin digalakan tak hanya di Uni Eropa namun di seluruh dunia. Jika harga mobil listrik sulit dijangkau, maka upaya transisi hijau tak akan berjalan mulus. Namun, jika mobil listrik buatan Cina yang murah menjamur di Eropa, bisa-bisa sektor otomotif Uni Eropa terancam dan menyebabkan pemecatan massal. Lantas, solusi apa yang akan dicapai Cina dan Uni Eropa dalam perundingan mendatang? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.